Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tirsa Malinggas, NIM 2214201186. Kelas A6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep Mkes. Pengertian cairan elektrolit dan asam basa. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion, dan selanjutnya larutan menjadi elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuat elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Elektrolit umumnya berbentuk asam basa atau garam. Beberapa gas tertentu dapat berfungsi sebagai elektrolit pada kondisi tertentu, misalnya pada suhu tinggi atau tekanan rendah. Elektrolit kuat identik dengan asam basa dan garam kuat. Cairan intraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh, sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu cairan intravaskuler, plasma, cairan interstitial, dan cairan traseluler. Cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler adalah cairan sekresi khusus seperti cairan cerebrospinal, cairan intraokuler, dan sekresi saluran cerna. Pertukaran cairan. Tubuh melakukan maksimal, yaitu pertukaran dua arah antara cairan intraseluler dan ekstraseluler yang berperan, yaitu anion. Kation. Dalam keadaan normal terjadi keseimbangan susunan dan volume cairan dan elektrolit antara kompartemen. Perpindahan antara cairan dalam tubuh dapat terjadi melalui proses tersebut: 1. Divisi, 2. Osmosis, 3. Filtrasi, 4. Transport aktif. Gangguan keseimbangan cairan. Ketidakkeseimbangan volume. Kekurangan volume ekstraseluler didefinisikan sebagai kehilangan cairan tubuh isotonik yang disertai kehilangan natrium dan air dalam jumlah yang relatif sama. Hipovolemia terjadi karena 1. Penurunan masukan, 2. Kehilangan cairan yang abnormal melalui kulit gastrointestinal, ginjal abnormal. 3. Pendarahan. Kelebihan volume ekstraseluler. Kelebihan cairan ekstraseluler dapat terjadi bila natrium dan air keduanya terlahan proporsi yang kira-kira sama. Etologis hipervolemia ini dapat terjadi jika terdapat 1. Stimulus kronis pada ginjal untuk menahan natrium dan air. 2. Kelebihan pemberian cairan intravera. 3. Perpindahan interstitial ke plasma. Patofisiologi terjadi apabila tubuh menyimpan cairan elektrolit dalam kompartemen ekstraseluler dalam proporsi keseimbangan. Kelebihan cairan terjadi akibat overload cairan, adanya gangguan maksime homeostatis pada proses regulasi keseimbangan cairan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di pusat kota Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu Lingkungan 3 Manado. Ada beberapa fakultas di UNPI Manado. Ada Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik Elektro dan Teknik Sipil,
Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian. Ada juga laboratorium yang tersedia. Ada laboratorium medikal bedah. Laboratorium maternitas. Laboratorium anak. Dan laboratorium gadar. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, untuk sistem perkuliahan menggunakan 50% online dan 50% tatap muka. Mau tahu lebih banyak lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Merdeka, Unpi Jaya, Indonesia Maju. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.